Mako, tolong Pak Mako. Dari PLN juga bisa di backup dulu dari PLN. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Puluhan unit rumah hangus dalam kebakaran tersebut. Pihak Damkar Kota Makassar mengerahkan puluhan unit mobil pemadam kebakaran. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan jumlah kerugian material masih belum dapat dipastikan. Data awal menyebut jumlah rumah yang terbakar sebanyak 80 unit. Sekitar 80-an, 2 RT. Itu masih sementara. Iya. Kalau rumah yang terbakar itu memang rumah permanen kah atau semi permanen? Banyak rumah panggung. Rumah seperti apa ini nanti harapan tak sama pemerintah ini setelah banyaknya korban terbakar rumahnya? Ya secepatnya itu dikasih bantuan logistik dulu karena tahun itu mungkin pemadam yang lapar bagaimana. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian Polsek Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Kepulan asap membumbung dari kebakaran 3.000 meter persegi tempat pembuangan sampah TPSA Dengung, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas damkar bergerak cepat memadamkan sejumlah titik api agar tidak meluas ke seluruh area TPSA. Dugaan sementara, kebakaran dipicu aktivitas pembakaran lahan oleh warga yang kemudian merambat ke area TPSA. Dengan tahu PT Pak Joni, titik awal api itu timbulkan dari luar TPA. Ada warga yang membersihkan, kemudian dibakar, dan karena angin angin kencang, akhirnya merembet ke TPA. Api pun berhasil dikendalikan. Sementara, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Lebak, Banten, Feby Febrianto, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka di kasus tindak pidana pencucian uang mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pertemuan Kadin dengan Presiden Prabowo hari ini membahas perekonomian bangsa. Sore ini, Timnas Indonesia akan melakoni laga kedua Grup A kontra Timor Leste di Chonburi Stadium. Ya, halo pemirsa, Nurman Herin, tersangka baru kasus pencucian uang merupakan orang kepercayaan Febri, diduga ikut serta dalam tindak tipikor. Siapa lagi yang akan ikut terseret kira-kira? Bersama saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka di kasus tindak pidana pencucian uang mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman yang merupakan orang kepercayaan Febri diduga ikut serta dalam pencucian uang Febri. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya,
Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung memanggil 10 orang saksi terkait kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono membenarkan bahwa dari 10 nama tersebut termasuk diantaranya Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang. Yang lain berapa, Pak? Totalnya hari ini nggak salah 10. 10. Nanti daftarnya tak share ke Kak Puspet. 10 itu bersama Tan Kian sama Ferry. Ferry Boboho itu, Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya, Hongkiriwang. Oh iya. Masih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya, Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih infonya. Saya baru datang diri. Nah, sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung periksa 2 saksi kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari 2 saksi tersebut, 1 orang tak penuhi panggilan. Jalan. Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 memanggil 2 saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada hari Rabu. Namun hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan penyidik. Dalam keterangan tertulisnya, Kejaksaan Agung menyebut pemanggilan 2 saksi dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan TPPU yang melibatkan Febri Adriansyah. Dari 2 saksi yang dipanggil, hanya ATW selaku penasihat hukum afiliasi Don Rito yang hadir menjalani pemeriksaan, sementara 1 saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Kapus Penkum Kejagung menambahkan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada saksi yang tidak hadir. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kalau kita bicara mengenai kedekatan Kapolri dan Jaksa Agung saat ini menjadi sorotan publik. Tak hanya publik, ternyata Presiden juga menyebut hubungan keduanya makin dekat. Program baru ini adalah. Nah, ini pasca berpindahnya kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke kejaksaan, hubungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin terus disoroti. Hubungan keduanya disebut ini makin dekat dan makin akrab. Bahkan kedekatan Polri dan Jaksa Agung ini sempat digoda oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara aksi massal akad 62.000 unit rumah subsidi di Batang, Jawa Tengah. Dan kami selalu berpikir. Jaksa Agung, Panglima TNI, saya ulangi ya, Jaksa Agung, Kapolri, selalu berdekatan. Baru Panglima TNI, Kepala Badan dan ya, kalau akrab boleh banget, asal tadi kebenaran ya, keadilan tetap ditegakkan ya Pak ya. Terima kasih semuanya. Kita lanjut. Nah, ini ke informasi berikutnya. Sidang pra-peradilan ketiga oleh Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini.
Dalam sidang pra-peradilan ini, Didit Wijaya menjadi ahli pidana yang dihadirkan sebagai saksi pihak Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dipimpin Hakim Tunggal I Ketut Darapawan. Dalam kesaksiannya sebagai ahli, Didit menyebut putusan pra-peradilan yang menyatakan suatu upaya paksa tidak sah memiliki kekuatan hukum tetap dan menunjukkan adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan kewenangan penyidik. Ya, selanjutnya pemirsa, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 Saud Situmorang menyoroti adanya oknum staf administrasi KPK yang menjadi salah satu tersangka pemerasan. Saud menyatakan hal itu memalukan. Ini salah satu staf dari KPK ya, ini ditangkap dan ditetapkan tersangka. Sebelum saya nanya secara teknis mengenai akses, apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya tentunya memalukan dong ya, gimana di tengah Mas David tadi di peran pengantar juga mengatakan dengan indeks persepsi korupsi 34, saya ini banyak tempat mengatakan ini benar-benar sekelas Nepal. Ini malah sekarang ini dengan kayak begini di bawah Nepal kelasnya sudah. Tinggal kita tunggu aja indeks persepsi korupsi Januari 2026 yang akan 2027. Jadi ini memalukan sebenarnya, tapi sebenarnya Mas David ya ini udah kita perkirakan kok ketika Undang-Undang KPK diganti tahun 2019. Kira-kira gitu Mas. Yang soal siapa saja sebenarnya di KPK yang bisa mengakses informasi mengenai perkara yang sedang ongoing gitu yang ditangani? Ya itu tergantung nanti pertama kali laporan itu dikirim lewat siapa gitu, lewat email kah, atau lewat telepon, atau lewat kemudian surat di bawah itu kan setiap pagi itu ada orang ngantar-ngantar tuh di bawah tuh. Ya itu biasanya dicatat tuh di situ. Nah itu dicatat itu by definition itu sebenarnya dia KPK sudah menanganinya. Selepas itu dibuka atau tidak oleh pimpinan, tapi begitu surat itu tercatat tanggal sekian itu artinya itu sudah ditangani oleh KPK. Nah kemudian surat itu masuk kemana? Biasa masuk pengaduan masyarakat ke Dumas. Dari pengaduan masyarakat nanti mereka akan pelajari, diklarifikasi, di cross check, double check lagi, ditanya si pengirimnya, diajak bicara dan seterusnya, sampai kemudian kalau dianggap sudah cukup dia akan paparan kepada pimpinan dan pimpinan menyetujui dilakukan penyelidikan. Nah penyelidikan tentu di situ ada kan satgas. Jadi kebocoran kalau Mas David itu dilihat tadi bisa jadi waru pertama surat itu diterima juga sudah bisa mulai potensi kebocoran di situ. Karena ini kan disebutnya dia bukan penyidik ya, bukan penyidik, bukan penyelidik, tapi staf admin biasa. Tapi dia memiliki akses. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang kemudian agak berbeda dari yang sebelumnya. Karena bagaimanapun ribuan surat, kadang-kadang bisa 8.000 surat per tahun itu kan semuanya itu potensinya adalah terjadinya peristiwa pidana, tetapi kelengkapannya yang belum. Nah kemudian bagaimana seseorang bisa mengakses itu, ini menjadi aneh. Yang saya pikir kita nggak tahu bagaimana dia mendapati. Nanti bisa ditanya apakah tergeletak kemudian dia baca, atau bagian dari staf di situ dia tidak penyidik tapi dia bagian admin, kita nggak tahu. Nanti itu yang perlu didalami Mas David. Ya, itu tadi perbincangan Bang Saud dengan rekan kami pemirsa David Silahoy. Nah, kalau bicara mengenai tanggapan ya berkaitan dengan kasus korupsi Bupati Pemalang, terungkap seorang staf administrasi KPK menjadi salah satu tersangka pemerasan. KPK menegaskan akan menindak kasus ini tanpa pandang bulu. Jadi kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya usai 24 jam diperiksa, Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditahan KPK bersama 3 tersangka lain. Bupati Pemalang diduga terkait dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.
Ya, ini memakai rompi tahanan. Kita lihat ini ada Bupati Anom Widiantoro. Nampak keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol. Kamis pagi kemarin, pemirsa. Anom nampak berjalan dikelilingi oleh aparat ya, lalu digiring untuk masuk ke mobil tahanan. Nampak juga awak media merumuni Anom untuk meminta keterangan. Dan juga sempat dikatakan bahwa Anom meminta maaf ini kepada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya. Namun Anom membantah melakukan jual beli jabatan. Sebelumnya KPK menangkap 21 orang dalam OTT di sejumlah lokasi dengan menyita lebih dari 2 miliar rupiah. Sebelumnya KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah serta kantor dinas PUPR Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah di perumahan Mutiara Residence Pemalang serta kantor dinas PUPR Pemalang. Salah satu rumah yang disegel disebut milik seorang kontraktor berinisial O yang diduga kerabat Bupati Pemalang. Pasca OTT KPK, Pemkab Pemalang memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemkab Pemalang masih menunggu informasi resmi dari KPK. Pagi ini kita masih menunggu informasi yang lebih pasti begitu tentang peristiwa yang terjadi. Tapi yang paling penting kita pastikan dan kita sudah minta kepada semua jajaran untuk kegiatan rutin pelayanan kepada masyarakat untuk dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik. Selain menjaring 21 orang, KPK juga menyita uang tunai 2 miliar rupiah dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Di Sukoharjo, pemirsa, Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. PLT sekaligus Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo diperiksa KPK di Mapolresta Surakarta selama 7 jam dan dicecar 23 pertanyaan. Sabto diperiksa terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Usai pemeriksaan, KPK menahan SK Wakil Bupati miliknya. Selain Sabto, KPK juga memeriksa 4 kepala dinas, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo, Hafid Danang Purnomo Widodo. Nah, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ini bukan liga sembarang liga. Kalau kita tahu ada Hyundai Asian Cup, nanti juga ada FIFA ASEAN. Nah, ini liga OTT KPK. Ini 12 kepala daerah bersaing ya untuk mendapatkan peringkat terbaik dari KPK, dan OTT KPK ini berkaitan dengan sejumlah persoalan hukum mulai dari pemerasan hingga dugaan korupsi. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya dibikin sama teman saya ya, Mas Yudi Handoyo loh kemarin. Hebat banget, dia bikin liga OTT. Tapi sayangnya bukan liga sembarang liga, karena ibarat papan klasemen OTT KPK di 2026 ini sudah menyeret 12 kepala daerah, di mana Bupati nonaktif Pati Sudewo menjadi yang pertama. Oke, yang mengalami OTT dan tengah menjalani persidangan. Diikuti oleh Maidi, Fadia Rafiq, Fikri Tobari, Syamsul Aulia Rahman, Gatut Sunu Wibowo, hingga Edison. Dan berikutnya, Bupati Kuantan Singingi, Suhardirman Ambi juga terkena OTT 30 Juni kemarin. Kemudian Syah Afandin, Etik Suryani, lalu Ahmad Zaini, hingga Anom Widiantoro. Publik kemudian bertanya, apakah angka 12 menjadi OTT terakhir di tahun ini? Tentu tidak.
Karena katanya ya, ini juga berdasarkan dialog kami kemarin-kemarin gitu dengan Bang Saud, dengan banyak orang bahwa akan ada yang ke-13 dan seterusnya. Aduh, jangan sampai dong. Harusnya kan ini jadi pelajaran ya, tidak berulang tiap tahun seperti itu. Tapi ya lagi-lagi, ternyata sudah di training, di retreat and everything, they did the same thing guys. So sorry for that. Nah, kita kembali ke informasi ini terkait kepolisian yang terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Sutrimo, seorang pria berusia 42 tahun asal Banyumas, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik setelah ditemukan meninggal dunia secara misterius di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pagi 23 Juli 2026. Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau penjaga rumah dari mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik Morden dengan kondisi mulut berbusa. Kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Puslab-4 demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslab-4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Kepolisian saat ini telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai petunjuk di lapangan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga buka suara terkait kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung menegaskan tidak ikut campur kasus kematian orang dekat Febri. Ini kan juga ada kabar bahwa ada meninggalnya kepala rumah tangga yang sempat bekerja di rumah Febri, yakni Sutrimo ini Pak. Nah, ini apakah nantinya Febri juga akan diperiksa soal ini, dan apakah benar Sutrimo ini juga diantar ke rumah sakit dengan seorang jaksa yang bernama Febri Adrianto? Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut, sehingga kita tidak memberikan komentar. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Keluarga ikhlas menerima dan menduga Sutrimo meninggal akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar. Hingga saat ini penyebab pasti kematian Sutrimo belum diketahui. Proses penyelidikan pun sempat menghadapi tantangan lantaran pihak keluarga korban menolak dilakukannya tindakan autopsi terhadap jenazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah pemirsa, kalau kita lihat memang ini juga menjadi perhatian kita dan Komisi 3 juga akan mengawal kasus ini, plus juga katanya akan membuka opsi ekshumasi tadi ya untuk otopsi kembali, tapi pihak keluarga ternyata menolak kalau kita dengar tadi dari paket berita. Nah lalu seperti apa sih sebenarnya perkembangan kasus kematian Karungga mantan Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo ini? Kita bergabung dengan rekan Amrina Rida ya, langsung dari Polda Metro Jaya. Amrina, kira-kira ada informasi apa? Karena kan kita tahu ini katanya Puslab-4 juga ikut, plus juga ada opsi ekshumasi. Ada hal apa lain? Ya, nampaknya ini audionya masih ada sedikit trouble ya pemirsa tadi. Tapi nanti kita coba gali lagi, kita akan coba hubungi lagi teman kami, Amrina di Polda Metro Jaya terkait bagaimana sebenarnya proses penyelidikan ataupun ekshumasi jasad Sutrimo ini akan dilakukan. Dan kita coba ya sekali lagi ke Amrina. Amrina, silakan Amrina. Ya. Iya.
Iya, Juno dan juga pemirsa, kalau kita ikuti perkembangannya, begitu Juno dan juga pemirsa, hingga saat ini dari pihak Polda Metro Jaya tentunya masih terus melakukan pendalaman untuk nantinya mengungkap misteri di balik meninggalnya seorang pria bernama Sutrimo yang diketahui meninggal dunia di depan salah satu klinik kecantikan, klinik Modern Estetik di Jakarta Selatan begitu. Dan hingga saat ini dari pihak Polda Metro Jaya diwakili oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menyampaikan bahwa sudah ada sejumlah saksi-saksi yang diperiksa oleh pihak penyidik begitu ya untuk mengungkap meninggalnya Sutrimo. Di antaranya ini setidaknya sudah ada 5 saksi Juno yang diperiksa, yakni seorang pengemudi ambulans yang membawa Sutrimo menuju ke Banyumas, ada 2 orang yakni inisial AZ dan juga MOP. Lalu dari pihak saksi lainnya yang diperiksa ini adalah petugas pembawa jasad dari almarhum Sutrimo untuk dimandikan di rumah sakit berinisial M. Lalu dari pihak Polda Metro Jaya ini pun juga memeriksa ataupun juga meminta keterangan dari manajer pemilik ambulans yang membawa Sutrimo ke Banyumas berinisial MZ dan juga S. Dan juga dari pihak Polda Metro Jaya ini diketahui meminta keterangan dari 1 orang berinisial MA yang diketahui ini merupakan kenalan dari Sutrimo dan diketahui juga berinteraksi dengan Sutrimo pada malam hari sebelum pada akhirnya jenazah ataupun juga jasad dari Sutrimo ini ditemukan meninggal dunia pada Kamis pagi harinya. Nah, hingga saat ini selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang saya sebutkan tadi, Juno, dari pihak Polda Metro Jaya ini pun juga fokus untuk mengetahui apa penyebab dari meninggalnya Sutrimo. Apakah memang Sutrimo ini meninggal dunia dalam keadaan berbusa, dan kalau memang meninggal dunia dengan kondisi yang seperti itu apa penyebab kondisi seperti itu terjadi kepada Sutrimo. Oleh karena itu dari pihak Polda Metro Jaya ini diketahui pun juga telah mengirimkan surat untuk nantinya meminta klarifikasi dari salah satu dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring yang diketahui sempat melakukan pemeriksaan terhadap jasad Sutrimo dan kemudian menyatakan Sutrimo ini telah meninggal dunia ketika sampai di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Dan juga Juno dan juga pemirsa, kalau kita lihat juga pada hari Senin 27 Juli 2026 lalu dari pihak Polda Metro Jaya ini pun juga telah melakukan olah TKP. Nah, namun sayangnya memang hingga kini hasil dari olah TKP tersebut ini masih dalam pendalaman sehingga dari pihak Polda Metro Jaya ini belum mengungkapkan bagaimana hasil dan juga temuan-temuan di klinik Modern Estetik dari olah TKP yang dilakukan. Meskipun kita ketahui juga Juno bahwa sudah banyak pihak, salah satunya adalah dari pihak keluarga yang menyebutkan bahwa Sutrimo ini bekerja di rumah dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Namun dari pihak Polda memang hingga saat ini masih berusaha untuk melakukan verifikasi secara pasti apa hubungan pasti dari jasad ataupun juga dari almarhum Sutrimo dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, termasuk juga nantinya dari pihak Polda usai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah apabila ditemukan adanya hubungan antara keduanya. Tentunya yang kita nanti hingga saat ini adalah agar Polda berhasil mengungkap bagaimana kondisi seharusnya dan juga kondisi pasti dari Sutrimo dan juga mengungkap apa yang menjadi hubungan antara Febri Adriansyah dengan Sutrimo. Sementara demikian kembali ke Anda, Juno. Nah, mungkin satu boleh tidak saya sedikit bertanya, kalau kita bicara opsi ekshumasi ya, ada opsi ekshumasi seperti itu, penggalian kembali jenazah untuk diotopsi seperti itu. Apakah kamu mendengar ini Amrina di lapangan ada opsi ini? Oh iya, Juno dan juga pemirsa, kalau berkaitan dengan opsi ekshumasi, ini sebenarnya pada saat hari H olah TKP, yakni 27 Juli 2026, dari pihak Polda Metro Jaya telah menyampaikan bahwa pihak Polda ini tidak menutup kemungkinan dan juga membuka probability untuk melakukan ekshumasi. Namun seperti kita ketahui bersama, dari pihak keluarga dari Sutrimo ini menyampaikan bahwa mereka telah mengikhlaskan dan juga menerima kondisi yang terjadi pada almarhum Sutrimo, hingga dari pihak keluarga ini menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa mereka nampaknya tidak akan melakukan pelaporan ataupun juga pengaduan ke pihak Polda Metro Jaya. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh pihak Polda Metro Jaya mengapa hingga saat ini ekshumasi ini nampaknya belum dilakukan. Namun seperti yang kita dengarkan bahwa dari pihak Polda Metro Jaya hingga saat ini masih dalam penyelidikan dan juga pendalaman, salah satunya adalah hasil olah TKP masih terus digali begitu
begitu ya, termasuk juga penyebab kematiannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa apabila nanti semuanya telah jelas dan juga proses penyelidikan pendalaman olah TKP ini telah selesai dilakukan, tidak menutup kemungkinan bahwa dari pihak Polda Metro Jaya juga akan melakukan ekshumasi ataupun juga otopsi terhadap jasad dari Sutrimo tersebut, Juno. Baik Amrina, ini agak janggal ya ketika keluarga menolak ya. Biasanya kan kalau kita ada anggota keluarga meninggal tidak wajar, biasanya ya kita terus mencari penyebabnya. Tapi tadi tidak menutup kemungkinan kalau polisi melihat ada banyak kejanggalan akan dilakukan ekshumasi. Amrina, terima kasih banyak atas informasinya ya. Selamat beraktivitas kembali, selamat lanjutkan liputannya. Sehat-sehat Amrina, terima kasih. Oke, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini mungkin udah banyak dilihat di sosial media dan juga banyak ya platform-platform lain. Ini sempat viral bagaimana sebenarnya sejumlah mall dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Nah, ini muncul berbagai spekulasi publik terkait hal ini, termasuk dengan kondisi ekonomi maupun potensi aksi unjuk rasa. Nah, ini hasil pemantauan tim kami di salah satu mall ini di kawasan Jakarta Selatan. Terlihat kalau kita lihat nih ya pemirsa ya, biasanya tuh nggak setinggi-tinggi ini gitu pagarnya. Nah, ini kira-kira sekitar 2,5 meter tuh pagarnya telah dipasang dan dekat pintu masuk utama mobil dari Jalan Raya Casablanca. Dan saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus untuk keamanan dengan bagian atasnya agak menyudut atau lancip. Jadi memang agak ekstra seperti itu ya. Kalau tadi nggak hanya di Jakarta pemirsa, di salah satu mall ya, di Bekasi juga ini memagari mallnya seperti yang nampak di kawasan Bekasi, Pekayon Jaya ya. Ini pagar besi cukup tinggi, memagari setiap sisi bangunan. Keterangan dari pengembang, ini pemasangan merupakan bagian dari peningkatan fasilitas keamanan dan permajaan aset perusahaan. Pagar juga diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, terutama bagi pengunjung yang berjalan kaki menuju mall. Ya, kita doakan semoga memang ini tadi pengembangan dan bukan hal-hal yang yang kita takutkan atau seperti itu. Karena Indonesia ini masih cerah insya Allah. Ya, kita lanjutkan pemirsa, kita ke informasi seputar Hyundai Asian Cup. Ini secara head to head kalau kita bicara Indonesia unggul di atas Timor Leste. Hal tersebut terlihat dari 6 pertemuan terakhir antara kedua negara di mana Indonesia tak terkalahkan setiap pertemuannya. Nah, ini kalau kita lihat backgroundnya ya atau recordnya pertemuan pertama antara Indonesia dan Timor Leste ini pada laga persahabatan 2010. Di mana Indonesia menang telak dengan skor 6-0. Lalu pertemuan kedua, Indonesia kembali membungkus kemenangan, skornya 1-0 di 2012 pada laga persahabatan. 2 tahun berselang, Indonesia kembali menjamu Timor Leste pada laga persahabatan yang ketiga. Dan Indonesia menang dengan skor 4-0. Pertemuan keempat antara Indonesia dan Timor Leste terjadi di Piala AFF 2018. Di mana Indonesia kembali mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-1. Dan 2022, kedua negara bertemu sebanyak 2 kali. Pada FIFA Matchday dan kedua laga tersebut dimenangkan timnas dengan skor 4-1 dan 3-0. Dan langsung untuk membahas seberapa besar peluang kemenangan dari Timnas Garuda dalam ASEAN Hyundai Cup 2026, kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola. Ada Bung Akmal Marhali. Assalamualaikum, selamat sore Bung Akmal, salam olahraga. Waalaikumsalam. Iya. Selamat sore, salam olahraga, salam sepak bola. Jersinya aja udah merah putih nih ya. Bung, kita Garuda. Iya dong pastinya. Nah, kalau kita lihat tadi kan background kita kan lumayan baik nih bersama dengan Timor Leste ya, 6 kali tanding kita semuanya kita bungkus kemenangan. Anda melihat ini modal yang baik gak sih sebenarnya untuk kita nanti bertemu Timor Leste?
Ya, kalau saya menyebutnya ini pertandingan David lawan Goliat ya. Nah, bagaimanapun Indonesia itu berada 2 tingkat di atas Timor Leste yang notabene mantan bagian dari Republik Indonesia. Referendum 1999, merdeka 2002. Dan tentunya pertemuan ini lebih banyak kepada pertemuan yang syarat emosi ya. Di mana di posisi Timor Leste misalnya asisten pelatihnya adalah Mirobaldo Bento yang notabene pernah bermain untuk tim nasional Indonesia yang merupakan orang Timor Leste, dan ini akan menjadi laga yang sangat emosional. Tapi bicara kualitas pemain, kita di atas dari Timor Leste. Itu bisa digambarkan misalnya dengan market value pemain kita yang saat ini masuk di skuadnya John Hetman, itu yang tertinggi di Asia Tenggara. Kita punya market value 9,3 juta dolar atau sekitar 164 miliar rupiah. Sementara skuadnya dari Timor Leste hanya 14 miliar rupiah bila ditotal. Artinya lebih dari 100% kita harga pemain kita lebih mahal dibandingkan pemain Timor Leste, termasuk diantaranya kalau dibandingkan dengan Justin Hubner misalnya, atau Rizky Ridho, pemain termahal pertama dan kedua di ASEAN saat ini. Harga satu Rizky Ridho sama dengan harga satu tim dari Timor Leste ini. Ditambah tadi disebutkan rekor pertemuan, 6 kali kita bertemu, 6 kali kita menang, kita mencetak 21 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara rekor pertemuan, secara sejarah, secara market value, secara ranking kita di atas dari Timor Leste. Artinya potensi kemenangan besar bisa kita dapatkan asalkan kita tidak boleh jumawa tentunya. Bagaimanapun Timor Leste pasti tampil tanpa beban, walaupun di 2 pertandingan awal mereka kalah 0-7 dari Vietnam dan 0-2 dari Singapura. Tapi di laga ini saya katakan tadi adalah laga yang emosional tentunya buat Timor Leste, yang banyak diperkuat pemain-pemain diaspora mereka. Ada yang berasal dari Portugal, ada yang berasal dari Inggris, ada yang berasal dari Spanyol. Artinya mereka juga punya materi pemain yang tidak boleh dianggap remeh, walaupun secara kualitas kita di atas mereka. Oke, tapi gini Bung Akmal, kalau kita lihat tadi ya, sebenarnya kalau kita lihat ya secara apple to apple memang kita nggak bisa bandingin. Indonesia ini luar biasa tadi, dari market value juga historinya kita lebih unggul. Tapi menurut Anda apa yang membuat kita harus juga mempertimbangkan Timor Leste selain tadi bahwa banyak diaspora mereka yang akan diturunkan juga sebenarnya? Ya, kalau kita lihat 3 pertandingan terakhir, bahkan termasuk di Piala AFF 2018 ya, ketika itu kita tidak lolos fase grup, kita menang 3-1 melawan Timor Leste lewat gol Al-Fatir, kemudian penalti Lili Pali, dan ya juga golnya Beto. Artinya walaupun mereka tim papan bawah istilahnya, mereka punya kejutan-kejutan yang bisa membahayakan Indonesia, utamanya adalah serangan balik. Dan ini yang kemudian tergambar di 2 uji coba terakhir, di mana mereka juga bisa cetak gol ke gawang Indonesia. Sama halnya ketika kemarin Kamboja, kita dominan main, tapi tiba-tiba Kamboja melakukan serangan, dan serangan itu langsung berbuah gol. Nah, ini yang kemudian harus jadi antisipasi dari John Hetman. Jangan sampai kejadian kemarin ketika kita menang 5-1 melawan Kamboja, kita kebobolan 1 gol lewat serangan yang harusnya bisa kita antisipasi. Tapi karena kita lalai akhirnya kebobolan, dan itu tidak boleh terulang. Walaupun ya, ini pertandingan bisa dibilang tidak terlalu signifikan, tapi nanti akan menjadi signifikan kalau kita sudah bertemu dengan Vietnam, kita bertemu dengan Singapura di pertandingan berikutnya. Oleh karena itu, kalau seandainya nanti ada poin sama antara Vietnam, Indonesia, kemudian Singapura, maka selisih gol sangat menentukan. Karena itu, pertandingan melawan Timor Leste ini kita harus bisa cetak banyak gol agar nanti kalau seandainya terjadi poin sama, selisih gol akan sangat menentukan. Oke, kalau kita bicara pemain nih, Bung Akmal ya, ada disebutkan juga lapis 2 ya kalau nggak salah. Anda punya concern soal ini, Bung? Ya, di pertandingan ini John Hetman melakukan rotasi ya. Hanya 5 pemain utama yang diturunkan saat melawan Kamboja turun di starting line up kali ini. Hanya ada McLeod, kemudian Ivar Jenner, Tom Hay, Eliano Reda, dan Mitchell Baker. Selebihnya dilakukan rotasi besar-besaran, utamanya di lini belakang ya, di mana Rizky Ridho, kemudian Sen Patinama, Sandy Walsh di bangku cadangkan, digantikan posisinya oleh Jordi Amat, kemudian
Brian Patari dan juga Wahyu Pras. Kemudian posisi bek kiri tadinya ditempati oleh Doditri Pamungkas, sekarang ditempati Tim Kevin. Sementara Beckham Putra posisinya digantikan oleh Raihan Hanan dan posisi kiper Nadio Argawinata digantikan oleh Cahya Supriyadi. Artinya rotasi ini tujuannya adalah yang pertama ini juga sebagai antisipasi kelelahan fisik karena ini turnamen 1 bulan yang pastinya akan memakan waktu yang cukup lama dan tentunya akan menguras bukan cuma fisik ya, tapi juga mental. Selain tentunya John Hetman masih mencari komposisi terbaik untuk nanti menghadapi Vietnam. Dan rotasi ini dilakukan tentunya untuk melihat sejauh mana sisi lemah dan juga kelebihan dari tim yang kita turunkan di 2 pertandingan melawan Kamboja dan Timor Leste. Bung Akmal, ini kan kita let's say ini formulanya John untuk tadi ya agar tidak terlalu lelah kata Anda ya tadi ya untuk lapis 1. Tapi di satu sisi Bung Akmal bilang di awal bahwa poin walaupun ini ya nggak terlalu penting untuk kita pertandingan yang ini. Tapi ketika kita nanti head to head dengan Vietnam, Singapura kan ada point goals di situ ya. Kalau kita tidak maksimal di sini karena mungkin tadi formulasi yang diberikan John Hetman untuk kali ini seperti kita tahu ada let's say lapis 2 gitu. Apakah ini jadi celah juga nanti untuk kita langkahnya akan berat ke depannya menurut Anda? Ya, saya tidak melihat walaupun rotasi ini dilakukan, saya tidak melihat kualitas pemain lapis kedua ini di bawah lapis utama gitu. Setara semua. Bahkan dibandingkan dengan pemain Timor Leste, tetap skuad kedua kita ini lebih berkualitas dibandingkan dengan Timor Leste. Artinya tidak ada istilah kemudian kita menganggap remeh juga gitu kan. Dan ini yang perlu diantisipasi. Artinya apakah kemudian tanpa Rizky Ridho, kemudian juga tanpa Sandy Walsh, lini belakang kita bisa lebih solid dibanding dengan komposisi Jordi Amat, Brian Patari dan Wahyu Pras. Artinya kalau ini lebih solid bukan mustahil di partai melawan Vietnam di antara 3 bek ini akan diturunkan untuk mendampingi Rizky Ridho dan Sandy Walsh. Entah itu Jordi Amat akan diturunkan atau juga misalnya Wahyu Pras kalau dia tampil gemilang di pertandingan ini. Jadi menurut saya kalau kemudian dilihat dari komposisi yang ada saat ini, walaupun disebut tadi lapis kedua, tapi secara kualitas, secara mental, secara jam terbang kita tetap berada di atas Timor Leste tentunya. Jadi kemenangan tetap menjadi harga mati yang harus kita wujudkan. Dan kalau Singapura bisa menang 2-0, kemudian Vietnam bisa menang 7-0, ini kan jadi ukuran. Artinya kita harus bisa punya gol lebih baik dari Singapura. Kalau seandainya nanti poin sama dengan Singapura, artinya lawan Timor Leste minimal menang di atas 3 gol. Kalau kemudian nanti ukurannya dengan Vietnam, kalau seandainya kita seri lawan Vietnam, maka ukurannya kita harus mencetak 8 gol ke gawang Timor Leste agar bisa nanti kalau selisih gol menentukan kita berada di atas Vietnam nantinya. Dan ini juga harusnya menjadi catatan tersendiri oleh pelatih John Hetman. Artinya walaupun misalnya pemain ini lapis kedua, tapi kan di lini tengah dan depan tidak banyak perubahan kecuali Raihan Hanan yang menggantikan Beckham Putra. Mitchell Baker yang kemarin cetak hat-trick tetap menjadi andalan di depan. Artinya bermain menyerang, mencetak gol sebanyak-banyaknya tetap menjadi menjadi tujuan yang ditetapkan oleh John Hetman kepada pemainnya yang diturunkan kali ini. Bung Akmal, kalau kita lihat ini 15 menit berjalan ya dari pertandingan dan saya mau mengatakan ini tapi ya ini kan personal ya, pengamatan masing-masing orang beda. Tapi kalau kita lihat ini kayaknya Indonesia agak kesulitan nih di 15 menit berjalan. Anda punya analisa, Bung Akmal? Ya, kalau kita lihat skemanya dari Timor Leste ya, mereka main 5-4-1. Artinya mereka bermain bertahan di pertandingan kali ini gitu kan. Dan ini yang membuat Indonesia pastinya akan sangat kesulitan. Bermain bukan cuma parkir bus tapi parkir pesawat menurut saya. Yang kemudian membuat kita juga agak sulit. Jadi yang paling penting adalah para pemain ini lebih sabar. Bagaimana membuka ruang di lini pertahanan dari Timor Leste. Jangan terburu-buru, kemudian variasi serangan juga harus dilakukan dari sisi kanan, sisi tengah, sisi kiri. Ini harus dilakukan agar bisa kita mencetak gol ke gawang Timor Leste. Kalau sudah kita bisa membuka 1 gol, itu pastinya pertahanan Timor Leste akan lebih terbuka. Jadi memang harus lebih sabar untuk menghadapi tim yang mengandalkan permainan bertahan. Kalau saya ngelihat pertandingan ini hampir mirip kemarin final Piala Dunia antara Spanyol melawan
melawan Argentina ya, di mana Argentina bertahan total ketika itu. Oke. Oh, jadi kayak Spain dan Argentina. Oke, amin deh kalau gitu. Bung Akmal tadi mungkin kalau kita lihat, Bung Akmal nonton kan sebenarnya. Saya lagi dialog ini pun saya mengamati nih monitor kami. Jadi sebenarnya kalau mungkin publik nanya kok Juno bisa tahu gitu ya, Bung Akmal juga bisa tahu, nonton kita ya Bang ya. Bung Akmal, satu nih, kira-kira prediksinya berapa gol? Saya yakin dan optimis Indonesia bisa menang lebih dari 3 gol di pertandingan ini. Ya, syukur-syukur bisa setidaknya menyamai apa yang dicatatkan oleh Vietnam. Tapi menang dengan selisih 3 gol itu sudah menurut saya sudah cukup karena sudah melebihi apa yang menjadi catatan Singapura yang malam nanti akan berhadapan dengan Vietnam. Jadi kalau kita bisa menang di pertandingan ini, sementara Vietnam dan juga Singapura salah satunya ada yang kalah, maka potensial kalau Vietnam menang melawan Singapura, maka kita akan berada di posisi 1 dan 2 di posisi itu yang merupakan tiket untuk lolos ke semifinal. Setelah gagal tahun lalu, saya pikir ini momentum buat Indonesia untuk bisa jadi juara dengan materi pemain yang sangat luar biasa, 12 diaspora. Jadi menurut saya adalah juara Piala AFF musim ini harga mati buat Indonesia. Harusnya begitu ya Bang. Semoga nanti ada kabar baik dari Chonburi ya. Dan di tengah gempuran banyak sekali dinamika di tanah air, paling tidak olahraga kita sepak bola jadi hiburan lah untuk kita semua. Bung Akmal, makasih banyak atas waktunya. Selamat menyaksikan kembali pertandingan ya. Dan tetap hidup terus merah putih ya Bang ya. Terima kasih. Salam olahraga Bung Akmal. Salam Garuda. Yes. Salam sepak bola. Salam olahraga. Baik, nah kalau kita tahu bahwa ada kabar yang juga baik nih pemirsa terkait bagaimana Indonesia jadi tuan rumah. Katanya ini PSSI mengkonfirmasi Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Mungkin ada yang bingung ini apa bedanya sama ASEAN Hyundai Cup atau ini FIFA ASEAN Cup. Nah tidak hanya Indonesia, Hong Kong juga dipercaya menjadi penyelenggara ajang ini. Dan bahkan saya dengar juga India jadi tim tamu undangan seperti itu. Kita simak dulu beritanya. PSSI mengonfirmasi Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Selain Indonesia, Hong Kong juga berpeluang besar menjadi tuan rumah pendamping untuk turnamen akbar ini. Meski begitu, PSSI masih menanti penjelasan resmi dari FIFA mengenai aspek teknis penyelenggaraan. Kehadiran FIFA ASEAN Cup diproyeksikan menjadi panggung kompetisi sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara yang langsung berada di bawah naungan resmi FIFA. Tidak hanya itu, dengan masuknya turnamen dalam kalender FIFA, seluruh negara peserta dipastikan dapat memanggil jajaran pemain terbaik sehingga diharapkan menjadi standar baru kompetisi sepak bola antar negara di kawasan Asia Tenggara. Kami sekarang sedang menunggu seperti apa kerjasama dari FIFA dengan kita sebagai tuan rumah, dan sepertinya ada 2 nanti tuan rumahnya, Indonesia sama Hong Kong kalau nggak salah. Nanti kita lihat seperti apa pembagian wilayahnya, timnya, komposisi rankingnya, itu semua kan memang domainnya FIFA gitu. Sekarang FIFA sudah mulai mengukur FIFA ASEAN ya, ini plus kan, makanya ada beberapa negara yang diundang nantinya tentu itu, dan juga zona daripada tuan rumahnya juga tidak hanya di Asia Tenggara. Ini bagian FIFA berinvestasi melihat kesempatan pengembangan sepak bola yang ada di regional Asia Tenggara dan sekitarnya. Rencananya turnamen ini akan diikuti oleh 14 hingga 16 negara. Ajang ini juga dijadwalkan berlangsung pada 23 September hingga 3 Oktober 2026. Jadi kalau pemirsa yang sedikit bingung apa bedanya AFF sama nanti FIFA ASEAN, tadi disebutkan bahwa ini under FIFA dan ada beberapa tim tamu dan juga tuan rumahnya nanti Indonesia dan Hong Kong. Jadi yang saya dengar dan juga saya baca, Hong Kong akan jadi tim tamu seperti itu. India juga, jadi akan prinsipnya adalah mengembangkan sepak bola di region Asia Tenggara dan sekitarnya. Kira-kira seperti itu FIFA ASEAN Cup. Nah, kalau kita lanjutkan nih soal laga yang nanti, bukan nanti, sekarang sedang berlangsung ini kontra Timor Leste. Pemain senior timnas Jordi Amat beri peringatan keras. Jordi ini minta Garuda pantang meremehkan Timor Leste demi misi juara ASEAN Hyundai Cup 2026. Tim
Timnas Indonesia menolak menganggap enteng Timor Leste pada laga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 di Chonburi Stadium Bangkok, Thailand, Jumat sore. Pemain Timnas Indonesia yang juga bek senior Jordi Amat menegaskan skuad Garuda mengincar kemenangan demi mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan pertama. Jordi mengatakan seluruh pemain hanya memikirkan satu target, yakni meraih kemenangan. Menurutnya, pertandingan melawan Timor Leste memiliki arti penting dalam perjalanan Timnas Indonesia di fase grup. Bek Persija Jakarta itu juga menekankan pentingnya menyapu bersih 2 laga awal agar posisi Timnas Indonesia semakin kuat dalam persaingan grup A. Jordi Amat mengungkapkan persiapan Timnas Indonesia berjalan sesuai rencana. Ia menyebut seluruh pemain datang ke Thailand dengan kondisi siap bertanding dan antusias menghadapi laga kontra Timor Leste. To improve, and I think this is very important because one thing is very clear right now is our idea of football, and I think this is very important for us for the tournament. And as you saw in the first game was really good performance from everyone. So we will try to do it tomorrow again and try to improve as a team. So I hope that we can get the 3 points tomorrow. Timnas Indonesia mengusung target besar pada ajang ASEAN Hyundai Cup 2026, yakni mengakhiri penantian panjang demi meraih gelar juara. Sepanjang sejarah keikutsertaan di turnamen Asia Tenggara ini, pencapaian terbaik Garuda masih 6 kali finish sebagai runner-up. Kondisi Timnas Indonesia saat ini sedang berada dalam tren positif setelah pesta gol 5-1 atas Kamboja pada laga sebelumnya. Hasil itu menjadi modal berharga bagi pasukan Garuda untuk menjaga peluang melangkah ke babak semifinal. Ya, semoga tadi kalau kita bicara AFF kan kita sering banget runner up, tapi kali ini semoga ya 2026 balik lagi kita menang. Amin. Nah, kemenangan telak di laga perdana membuat publik ini optimis Timnas Indonesia bisa menjuarai ASEAN Hyundai Cup 2026. Akan tetapi 2 lawan tangguh, ya kita tahu lah ya, kalau nggak Thailand, Vietnam, Malaysia juga ya bisa jadi sandungan. Ya, Thailand masih menjadi salah satu tim favorit di ASEAN Hyundai Cup 2026. Ball possession mereka yang matang dan karakteristik permainan rapi kerap dipertontonkan. Terbukti dengan banyaknya gol yang tercipta di awal laga saat melawan Laos. Timnas Indonesia juga nggak akan mudah menatap laga jika nanti benar bisa berhadapan dengan Thailand. Nah, beda Thailand, beda lagi Vietnam. Berhasil menang dengan banyak gol dari Timor Leste di awal kompetisi membuat Vietnam juga menjadi calon kuat nih pemirsa untuk juara di ASEAN Hyundai Cup 2026. Permainan ngotot dan menyerang menjadi kekuatan Vietnam. Meski Timnas Indonesia senior menang di pertemuan terakhir melawan Vietnam, namun di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026, pertemuan Indonesia dan Vietnam akan menyajikan pertandingan ketat. Apakah permainan Indonesia sudah mengungguli Thailand dan Vietnam di ajang ini? Kita ke informasi internasional pemirsa. Krisis migrasi kembali mengguncang Eropa dan saat pemerintah Spanyol membuka pintu bagi imigran ilegal dari Afrika Utara dilaporkan memasuki wilayah Ceuta Spanyol dalam waktu hampir bersamaan. Ribuan migran dari Afrika Utara memasuki Ceuta, wilayah otonom Spanyol yang berbatasan dengan Maroko. Para migran berlarian setelah berhasil menyeberangi perbatasan untuk menjauh dari area pengamanan dan menghindari kepadatan massa. Sebagai respon, pemerintah Spanyol mengerahkan pengamanan gabungan setempat untuk mengendalikan situasi serta mengamankan perbatasan. Fasilitas penampungan darurat juga disiapkan karena lonjakan kedatangan terjadi dalam waktu yang singkat. Belakangan ini pemerintah Spanyol merespon aturan imigrasi, namun kebijakan tersebut bukan amnesti otomatis bagi seluruh imigran ilegal. Krisis imigran ilegal kali ini menjadi ujian serius bagi Spanyol dalam penanganan kemanusiaan terhadap para imigran yang mencari kehidupan lebih baik. Kita bergeser ke Jepang, pemirsa. Gempa kuat yang menghantam prefektur Kumamoto memicu runtuhnya cerobong pabrik. Tim penyelamat masih berjuang menyisir runtuhan demi mencari korban yang diduga masih terjebak.
Tim penyelamat terus berupaya mencari korban selamat di antara reruntuhan pabrik. Pihak berwenang mengatakan 10 orang berhasil ditarik dari runtuhan setelah kejadian tersebut. 8 orang dipastikan meninggal, sementara korban selamat lainnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Gempa bumi kuat mengguncang prefektur Kumamoto. Di kota Yatsuhiro, cerobong asap raksasa milik pabrik Nippon Paper Industries roboh dan menimbun para pekerja. Ambulans, mobil pemadam, serta alat berat diterjunkan untuk mempercepat evakuasi di tengah tumpukan beton dan baja. Dan pemirsa, sebuah rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik gempa mengguncang sebuah apartemen di prefektur Kumamoto, Jepang. Ya, ini kalau kita lihat adalah detik-detik saat gempa berkekuatan magnitudo 7,1 itu tadi hewan peliharaan ya. Anjing juga sempat, animal, right? Mengguncang prefektur Kumamoto pada Selasa sore ini nampak juga panik seperti itu. Karena kalau secara sains dan ilmiah, pemirsa, memang hewan lebih peka seperti itu terhadap getaran. Dan kadang mereka itu juga lebih panik beberapa detik sebelum kita tahu. Dan meski terjadi hanya beberapa detik, gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas publik dan pusat perbelanjaan di Jepang. Dan pasca gempa, pemirsa, ini tim penyelamat terus menyisir sejumlah titik untuk operasi pencarian korban. Dan hingga kini tercatat sedikitnya 18 orang tewas dan 62 orang terluka. Kita lihat tim SAR sedang berjibaku ya, reruntuhannya cukup berat kalau kita lihat. Dan masih mencoba untuk mengecek apakah masih ada korban yang bisa diselamatkan. Karena dikabarkan ini 8.800 orang kini berlindung di lebih 400 tempat penampungan yang disediakan. Ada juga fasilitas pendingin udara, air minum, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Kita doakan semoga cepat recovery, karena ini Jepang negara yang sangat harusnya mereka punya antisipasi yang luar biasa terhadap gempa, karena memang mereka berada di lempengan yang memang sering sekali terjadi gempa. Sama seperti kita di tanah air. Kita ke Meksiko, ledakan dahsyat mengguncang sebuah gudang penyimpanan bubuk mesiu. 1 orang dilaporkan tewas, 2 lainnya terluka. Sebuah gudang penyimpanan bubuk mesiu di kota Ocotepeque, munisipalitas Cuernavaca, Meksiko ini meledak. Letusannya membuat asap cukup tinggi ya, mirip seperti letusan gunung berapi kalau kita lihat secara visual, pemirsa. Dan rekaman yang beredar di media sosial ini memperlihatkan bahwa asap ini tebal, luar biasa dan tinggi ke langit. Lalu disusul lagi ledakan besar yang terdengar hingga dari jarak yang cukup jauh. Dan insiden ini dikabarkan menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang, ya kita dengar tadi itu ledakan. Walaupun tadi udah asap tinggi pertama, lalu ada ledakan kembali menyusul. Dan pihak berwenang melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti dari ledakan tersebut. Kebakaran besar melanda kawasan industri di Irak. Kobaran api melahap sejumlah gudang dan fasilitas penyimpanan, memaksa petugas pemadam berjibaku menjinakkan si jago merah. Ini adalah kebakaran hebat yang melanda kawasan gudang di sepanjang Jalan Erbil, Kirkuk, Irak. Kita lihat asap hitam pekat ini di sekitar lokasi. Nampak juga pemadam kebakaran sedang berusaha memadamkan si jago merah ya. Dan ini adalah bangunan penyimpanan oli kendaraan sebelum dengan cepat menjalar ke gudang-gudang di sekitarnya. Itu kenapa tadi asapnya sangat pekat ya. Ini gudang oli disebutkan. Dan rekaman ini memperlihatkan bahwa memang kobarannya cukup dahsyat dan pemadam kebakaran juga berusaha
cukup keras agar tidak merambat seperti tadi. Dan dilaporkan juga pemirsa, kalau kita lihat visualnya ya, memang anginnya cukup kencang dan membuat ini pemadaman susah dan area juga makin luas seperti itu. Dan gudang yang terbakar ini menyimpan berbagai suku cadang untuk kendaraan konstruksi berukuran besar, termasuk tadi ada ban, aki, dan juga oli mesin. Kembali bersama kami, kita ke informasi terkait Presiden Prabowo Subianto yang menggelar pertemuan dengan pengusaha Kamar Dagang dan Industri Kadin seluruh Indonesia hari ini. Ya, pemirsa, bertempat di Istana Negara, Presiden bertemu dengan seluruh Kadin se-Indonesia. Kemudian pertemuan ini berkaitan dengan arahan ya Presiden terkait peningkatan ekonomi dari daerah. Nampak ada Anindya Bakri, pemirsa, perwakilan Kadin dari seluruh Indonesia hadir turut mendengarkan paparan Presiden hari ini. Di 38 provinsi, jadi sejak mendengar undangan dari Pak Presiden, mereka terbang, ada yang dari Papua, Papua Barat, Kaltara, NTT, Aceh. Nah, kami ingin berdiskusi mengenai bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan ekonomi dari daerah. Ya. Hadir juga nanti ada 30 asosiasi dan himpunan. Jadi harusnya diskusi sangat menarik. Dan ini kita lihat menyambung diskusi dengan Pak Presiden tahun lalu di bulan Agustus 2025 ketika kami diundang ke Hambalang sebelum kita melakukan retret. Dan itu diprediksikan bahwa kita akan menghadapi kondisi ekonomi dan juga geopolitik yang seperti sekarang ini. Nah, sekarang bagaimana kita sama-sama untuk duduk menyikapinya, karena dari keliling daerah kita melihat semua tetap mencari jalan keluar, tetap optimis, tapi dibutuhkan komunikasi yang semakin. Ya, sementara itu Presiden Prabowo menegaskan salah satu pertemuan dengan perwakilan Kadin dari seluruh Indonesia ini menjadi salah satu agenda prioritas. Presiden memandang nation building harus ditingkatkan demi kemajuan bangsa. Kadin ingin datang, saya bilang ini sangat penting dan saya prioritaskan untuk menerima pekerjaan. Saya memandang bahwa usaha nation building, usaha pembangunan bangsa adalah suatu proses yang sangat panjang. Maaf, saya tidak sebut Menteri Koperasi tadi. Oh, sorry. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, marah saat menemukan 10 pohon ditebang saat melakukan inspeksi di perempatan Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Cihapit, Kota Bandung. Ini Bang Farhan nampak, pemirsa, emosi sekali. Beliau adalah Wali Kota Bandung dan ini terjadi saat beliau menyaksikan ada 10 pohon yang telah ditebang tanpa izin di depan area lapangan pedal dan kafe di Jalan Marta Dinata atau Jalan Riau. Ini Farhan menegaskan akan menempuh jalur pidana dan menyegel lokasi. Saya akan mengangkat masalah ini langsung ke Pak Gubernur untuk kita lakukan pemidanaan karena berpotensi terhadap pelanggaran hukum yang lumayan berat. Ini ada 10 pohon, kita langsung segel sekarang juga. Ini kejadian sudah lama lagi ya. Kita baru sadar. Dua-duanya. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah, ini berarti melanggar 2 peraturan. Nah, ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah, jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada Kementerian. Ya, tadi udah disebutkan ada moratorium sebenarnya pemotongan pohon, tapi tetap ditebang di depan tadi. Kalau nggak salah ada pedal ya. Jadi memang nggak boleh banget kalau yang namanya pohon-pohon di ruang publik ya itu
tidak boleh asal potong, apalagi untuk bisnis tadi ya, harus ada izin dulu dan segala macam. Nah, kita dari Bandung kita ke Kalimantan. Ini sempat listrik padam beberapa hari, sejumlah peternak ayam di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengeluhkan ribuan ekor ayamnya mati. 5.000 bikainya mati belawar sama mati lampu. Aduh, ini sayang sekali pemirsa. Ribuan ya, ini video yang sempat viral media sosial akibat listrik mati. Dan beberapa hari seperti itu di area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menyebabkan kerugian bagi peternak ayam. Sempat viral juga ini ribuan ekor ayam ini tadi disebutkan gara-gara listrik padam dengan jadwal yang tidak konsisten. Dan akhirnya lagi-lagi ya merugikan pengusaha, rakyat lagi ini. Nah, ya. Masih banyak begini di dalam. Nah, terkait sempat adanya laporan ribuan ekor ayam peternak yang mati karena listrik padam, ini Haji Muhyiddin, Gubernur Kalimantan Selatan, menghimbau para pelaku usaha berskala besar menyiapkan generator set atau genset sebagai sumber listrik cadangan. Kesalahan kalau ada peternak itu seharusnya mempunyai genset. Bila mati kan artinya lampu ganti genset. Nah, jadi harus mempunyai. Jadi bukan ya, karena ini kan pengusaha besar kan. Nah, pengusaha besar harus ada genset. Kalau anak UMKM itu kada kewenangan gitu kan. Tapi kalau yang perusahaan besar, kalau kalian punya genset itu artinya salah sendirian ya, itu kan. Nah, masih kita lanjutkan pemirsa, masih terkait ini. General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah, Iwan Sulistiono, menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat terkait pemadaman listrik. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pelanggan dan masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah, bahwa pada minggu ketiga bulan Juli ini telah terjadi penurunan kemampuan pasokan daya pada sistem interkoneksi Kalimantan yang disebabkan oleh gangguan pada 3 unit pembangkit. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pasokan listrik di sebagian wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Berdasarkan progres pemulihan saat ini, salah satu unit pembangkit PLTU TPI yang ada di Tabalong yang memiliki daya mampu pasok sebesar 100 MW dapat dan sudah beroperasi kembali dan memasok sistem interkoneksi Kalimantan pada tanggal 28 Juli atau lebih cepat 2 hari yang direncanakan selesai tanggal 30 Juli. Dengan masuknya PLTU TPI ke dalam sistem sehingga mengurangi dampak padam dengan pengurangan durasi rata-rata dari 6 jam per hari menjadi 3 jam. Selanjutnya, pemulihan salah satu unit pembangkit PLTU SLK yang di Gunung Mas yang mengalami gangguan dengan daya mampu 100 MW akan ditargetkan insya Allah selesai pada 5 Agustus 2020. Ya, benar tadi, kalau ya ini listrik kan sangat vital, beneran harus ada genset, tapi paling tidak jangan nggak konsisten tadi, seperti laporan bahwa matinya juga nggak konsisten, akhirnya persiapan untuk antisipasinya juga kurang. Nah, kami akan jeda terlebih dahulu, Sindo Sore akan segera kembali. Kembali bersama kami, pemirsa. Bailey, seekor anjing pudel berusia 2 tahun yang selamat setelah 29 hari berada di bawah runtuhan gempa, akhirnya dapat bertemu kembali dengan pemiliknya. Kisah Bailey menyentuh hati banyak orang pasca gempa dahsyat melanda Venezuela Juni lalu. Setelah penantian panjang, akhirnya Bailey bisa kembali berinteraksi dengan pemiliknya, serta menerima penanganan medis guna mengembalikan berat badan dan mobilitasnya setelah terjebak di runtuhan selama hampir 1 bulan. Pemilik Bailey sempat kehilangan harapan untuk menemukan sang pudel dalam keadaan hidup, sehingga mereka sangat terkejut saat mengetahui kabar tentang Bailey.
Bailey tidak dapat mengenali pemiliknya lewat penglihatan karena matanya masih bermasalah akibat reruntuhan. Namun ia segera merespon saat mendengar suara sang pemilik. Terlepas dari kondisi penglihatannya, Bailey tetap aktif, bersemangat, dan memiliki nafsu makan yang baik. Kisah Bailey telah menjadi kisah penyintas yang berujung bahagia pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang melanda Venezuela, yang menyebabkan runtuhnya 190 bangunan serta memakan korban lebih dari 5.500 jiwa. Ya, itu Bailey tadi pemirsa dari Caracas, Venezuela. Kita menuju the city that never sleep, the Big Apple, or whatever you want to call it. Welcome to New York. Ini ada Zohran Mamdani meluncurkan kebijakan baru, yakni membangun koperasi rakyat berupa toko sembako yang dikelola pemerintah. Ini mirip-mirip ya kayaknya ya. Hebatnya toko sembako ini memiliki harga yang jauh lebih murah. Ya, apakah ini merecall ingatan kita semua? Apakah Zohran menyaksikan Sindo News? Ya, terinspirasi seperti itu. Zohran menyatakan toko sembako koperasi ini menjual bahan pokok dengan harga 30% lebih murah. Di mana pemerintah kota akan mengelola 5 toko sembako yang menjual bahan pangan ya, atau pokok penting. Zohran memperlihatkan contoh produk buah-buahan di tangannya. Karena ini sesuai memang janjinya Zohran pemirsa. Karena di New York sekarang affordability-nya memang susah sekali, mahal seperti itu. Banyak warga yang memang tidak sanggup untuk membeli. Bahkan tadi karena sewanya juga luar biasa, belum lagi bahan pangan yang melambung seperti itu. This incredible example of produce in my hand. Today, I am proud to announce a collection of essential staples that will be predictably 30% cheaper at all 5 of our city-run grocery stores. This core set of goods will include all fresh produce, meat, and seafood, along with 20 other essential items like cheese, milk, and bread. Here's how it will work. Once a month, our 5 city-run grocery stores will set prices for this core set of goods at 30% below typical retail prices. No exceptions, no gimmicks. Now you will see these plantains here, so for anyone wondering how much these beautiful plantains might cost, you can use this QR code or head to grocery.nyc to access our policy report. I'm going to demonstrate exactly what that means. Ladies and gentlemen, the QR code does work. You can see this here. Ya, kalau harga susu di New York bisa 77.000 sekian ya, kalau perkiraan 16.000 USD. Jadi tadi 30% lebih rendah dari 77.000. Kira-kira seperti itulah harga yang bisa didapat di Koperasi Desa New York. Nah, ini meski ditolak masuk New York, ini juga jadi perhatian kita semua kaitannya dengan Mamdani tadi pemirsa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tetap akan berkunjung ke The Big Apple. Sementara itu Wali Kota New York Zohran Mamdani menegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang aka Zionis. Mayor of New York thinking you may get arrested if you go to New York. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya. First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a plane. I'll come up, yes. You've come to Washington, so you can go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this, you know, this just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean... Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity.
Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Yes, it's always loud and clear, Free Palestine. Dan kita kembali ke tanah air. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membuka gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 memperindak berharap penyelenggaraan GIAS 2026 mampu menjadi penggerak penjualan kendaraan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi otomotif di kawasan Asia Tenggara. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membuka gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 yang digelar di Indonesia Conventional Exhibition ISBSD Tangerang. Pameran otomotif terbesar di Indonesia itu berlangsung hingga 9 Agustus 2026. Agus berharap penyelenggaraan GIAS 2026 mampu menjadi penggerak penjualan kendaraan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi otomotif di kawasan Asia Tenggara. Menurut Agus, konsistensi penyelenggaraan GIAS selama lebih dari 3 dekade menjadi bukti pentingnya peran pameran tersebut dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional. Semester pertama tahun 2026 telah memberikan bukti cukup menggembirakan di mana produksi kendaraan bermotor nasional mencapai 615.000 unit, tumbuh 11,3%. Sementara penjualan wholesales meningkat 15,9% menjadi 436.000 unit. Dan dengan angka-angka tersebut, kami pemerintah, tadi juga kami sudah konsultasi dengan Pak Anton, berbisik-bisik, optimis bahwa target penjualan otomotif kita pada tahun ini insya Allah bisa di atas angka 850.000 unit. Seperti diketahui, industri otomotif berperan penting dalam mendorong investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sektor manufaktur, hingga memperbesar ekspor kendaraan berserta komponennya. Kemenperin berkomitmen menghadirkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing industri otomotif nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXchannel. Yaitu di ISBSD 30 Juli sampai 9 Agustus pemirsa. Nah, informasi tentang GIAS tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah nasional dan internasional di sindonews.com. Saya Arjuna Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.